Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Jadi cuma kayak NU kayak Mustafa Uraron, jadi tiga berjanji ini karangan yang Syiah. Jadi pertama Islam masuk Indonesia ini panjang lewat yang Syiah. Cuma Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah ini jelas Syiah. Sama tentang nanti orang-orang paling alim. Nopo bener Mbak Dewi Gusbah ini Syiah. Cuma Syiah Zaidiyah. Mulanya tiga ini buat enten nyebut Umar, Utsman, Ali. Memang Syiah. Sekarang bisa mana tiba misu Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakir Khoi Wali Syukur mesti ngelam alubet. Khasnya Syiah ngelam alubet mau ngelam sahabat apa? Tiba semua ngelam Abu Bakar Umar betul nanten ngelam itu alul dek keluarganya Rasul. Lalu misalnya Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakir Khoi Wali Syukur pokoknya Sayyidina Ali kalian alir Rasul itu mau tiba anak bin Khattab anak Abu Bakar betul nanten memang Bakar Ali jangan mana ngelam keluarganya Nabi nantean misalnya ini sampai nama itu Al Hadisul Awwal An Bakri Ilmi David segara sing mendalam sing jero an bahri ini dari wanisani Qur'anin natik lisani Qur'an awal hadi ulama inna siji-siji ulama yang manusia Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Peselangar Abu Bakar Umar untung dia coba matun raro jadi kita ngaku rahasia ini saja nih bacaan kita ini Syiah sekali waktu ulama gue gimana tiba karena ini Syiah saya Ja'far al-Qadani ini Syiah itu masih Zaidiyah tapi Syiah. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya secara pribadi juga mewakili para Alawiyin, para sadah yang bertamassuk, berpegang teguh pada akidah maupun thariqah leluhur kami minas salafis salih yang merupakan pengibar panji-panji Islam ala aqidati wa ala thariqati ahli sunnati wal jamaah. Ingin menyampaikan terkait benarkah pengarang Maulid Al-Barzanji dan Maulid Ad-Dibai adalah seorang yang bermadhab Syiah Zaidiyah. Tentunya berangkat dari niatan yang baik tanpa bermaksud untuk berpolemik, tetapi untuk memperkaya khazanah keilmuan kita sekaligus memberikan sebuah informasi yang benar dan lurus supaya ini nanti tidak menjadi satu kesalahpahaman, karena hal ini kami nilai jika tidak diberikan pemahaman yang lurus dan benar, tentu eksesnya akan sangat berbahaya fil mustaqbal di masa yang akan datang untuk kelangsungan akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan juga tentunya kami menyampaikan ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang menyampaikan hal tersebut. Bisa saja mungkin tersampaikan karena sabqul lisan, karena tanpa sengaja, atau mungkin terlewatkan sejarah fakta-fakta tentang pengarang Maulid Al-Barzanji dan Maulid Ad-Dibai. Sama sekali tidak ada niat li mubahatil ulama wa mumaratis sufaha. Jadi dengan berangkat dari sebuah niatan yang baik. Maka pertama yang perlu kami sampaikan, sudah tidak asing ya bahwa Maulid Al-Barzanji dan Maulid Ad-Dibai selama ini menjadi satu amalan yang sudah turun-temurun terbiasa diamalkan oleh masyarakat kita yang notabene mereka semuanya adalah pengikut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka perlu kami sampaikan pertama terkait pengarang Maulid Al-Barzanji. Siapakah sebenarnya beliau? Ini penjelasan semuanya saya ambil dari beberapa maraji' dan masadir. Di antaranya dari kitab Al-A'lam, kemudian Silkud Durar fi Akhbaril Qarni Tsani Asyar, kemudian Ajaibul Athar, Mu'jamul Matbu'at, dan Muqaddimah Muhakkik kitab Nuzhatin Nadhirin karya Sayyid Al-Barzanji fi Masjid Sayyidil Awwalin wal Akhirin, juga Muqaddimah dari Muhakkik kitab Al-Iqdul Jauhar yang juga karya dari Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Juga diantaranya dari kitab
Al-A'lam Fihrisul Faharis karya Sayyid Abdul Hayy Al-Qattani. Kita fahami dulu siapa pengarang Al-Barzanji. Beliau adalah Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini yang dilahirkan pada tahun 1126 Hijriah. Dalam sejarahnya beliau dijelaskan tumbuh di didikan kedua orang tuanya dan sudah menghafalkan Al-Quran Al-Karim dalam usia kanak-kanak, dan juga beliau belajar dari berbagai ulama yang nanti akan kami sebutkan sebagian dari guru-guru beliau yang merupakan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau melakukan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah dan di sana beliau tinggal kurang lebih selama 5 tahun, beliau membaca atau belajar dari para ulama-ulama yang ada di sana, dan pada akhirnya beliau kemudian tawalla mansiba ifta'i syafi'iyah. Sayyid Ja'far Al-Barzanji menjadi seorang mufti syafi'iyah. Jelas ya, clear, mufti syafi'iyah. Tidak mungkin seorang Zaidi atau Syiah Zaidiyah menjadi mufti syafi'iyah. Dari sini jelas sekali, dan mansibul ifta ini didapatkan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji dan sampai kepada seluruh keluarganya. Dan juga tidak hanya ifta, tapi sekaligus menjadi imam dan khatib di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Yang terakhir dari generasi beliau adalah Sayyid Muhammad Zaki bin Ahmad Al-Barzanji. Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji dilahirkan di sebuah desa yang bernama Barzanjah, bertempat di daerah Irak, fi Sauda'il Iraq. Ya, beliau selain belajar kepada ayahnya, juga kepada ulama-ulama yang ada di daerah Irak. Sampai kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 1369 Hijriah, dan beliau sempat kuliah di Al-Azhar. Di Al-Azhar kemudian juga mempelajari ilmu dari ulama-ulama yang lain yang ada di Mesir. Guru-gurunya sangat terkenal adalah para pembesar-pembesar ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Al-Allamah Asy-Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan Al-Allamah Asy-Syekh Ibrahim As-Saqa, Al-Allamah Asy-Syekh Muhammad Al-Khudari, Al-Allamah Asy-Syekh Al-Muballid, dan yang lain-lainnya minal akabir. Ini di antara guru-guru beliau, semuanya adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan nas'ahnya Sayyid Ja'far ini Al-Barzanji, waqad urifatil usratu fil Madinah bi ulama'iha. Keluarga ini dikenal di Madinah dengan ulama-ulamanya. Jadi seluruh keluarganya ini mayoritas menjadi ulama-ulama besar. Seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya, sampai yang generasi terakhir tadi. Ya, dan juga Al-Qadha, sempat menjadi qadhi di Yaman. Beliau tidak lama, tapi kemudian juga selain itu beliau menjadi imam dan khatib, ya, baik beliau maupun keluarganya yang lain di Al-Haramin Nabawi Syarif. Sejarah ini jelas sekali ya. Beliau adalah tidak bermadhab Zaidiyah. Karena dari apa yang kami sampaikan itu sudah terbantahkan. Beliau wafat tepatnya pada hari Selasa di bulan Sya'ban tahun 1177 Hijriah. Dan selain Maulid Al-Barzanji, beliau juga meninggalkan karya-karya tulis yang banyak sekali. Di antaranya ada Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabi SAW Al-Azhar yang kami jelaskan tadi sebelumnya di atas. Kemudian ada Jaliyatul Qurab bi Asma'i Sayyidil Ajam wal Arab. Kemudian ada Al-Birrul Ajil bi Ijabati Syekh Muhammad Ghafil. Kemudian Manaqibu Sayyidis Syuhada, dan masih banyak
yang lain-lainnya dari karya-karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Selain dari semua yang kami sampaikan tadi, ada yang menarik yaitu kitab Al-Lujainud Dani tentang Manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ada diterjemah dalam bahasa Jawa juga banyak, dan juga ada ta'liq dalam bahasa Arab. Nah, yang menarik ada ta'liqnya Kiai Haji Muslih Meranggeng. Qila Kiai Haji Muslih Meranggeng ini santrinya Kiai Zubair, ayahanda dari Al-Maghfurlah Al-Allamah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang. Di antara yang dikatakan oleh Kiai Haji Muslih ini beliau wafatnya di Jeddah ketika melaksanakan ibadah haji. Saya bacakan ini supaya jelas. Ini sangat jelas sekali ya, wadih. Qauluhu Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji laisa min asy-Syi'ah wala min ra'isihim kama za'amahu al-ba'du an-nahi an qira'ati kitabil manaqib li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Lianna mu'allifahu as-Sayyid Ja'far Al-Barzanji akbaru syakhsiyati dhalikal asr fi at-tashri'i syi'i wa hadha khata'un mubinun li'annahu min ahli sunnati wal jamaah mufti syafi'iyah. Jadi jelas Kiai Haji Muslih Meranggeng beliau menuliskan bahwa siapa saja yang menuduh Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji adalah salah satu orang Syiah, apapun, apakah itu Syiah Zaidiyah atau Syiah yang lain, dikatakan oleh beliau adalah sebuah kesalahan yang sangat besar dan jelas. Dipertegas oleh beliau karena Sayyid Ja'far Al-Barzanji adalah min ahli sunnah wal jamaah dan mufti syafi'iyah, pemberi fatwa dari kalangan madhab Syafi'i. Kalau kemudian alasannya karena Sayyid Al-Barzanji misalnya dalam maulidnya tidak menyebutkan tentang sahabat, juga didibai, nanti kita akan bahas tentang diba ya. Secara rinci satu persatu para sahabat atau Al-Khulafa Ar-Rasyidun memang tidak disebut secara rinci. Tapi dalam kitab-kitab maulid, baik itu Barzanji, Ad-Dibai, Maulid Simtud Durar, karya Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan yang lain-lain, secara ijmal ada sebutannya tentang sahabat. Bahkan tentang nama-nama sahabat dalam Maulid Al-Barzanji jelas sekali disebutkan oleh Imam Ja'far Al-Barzanji dalam maulidnya ketika menjelaskan tentang para sahabat yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqin al-awwalin. Dengan jelas beliau menyebutkan misalnya wa awwalu man amana bihi sallallahu alaihi wasallam minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari was-siddiqiyah wa minas sibyani Aliyun wa minan nisa'i Khadijatun allati thabbata Allah ta'ala biha qalbahu wa waqah wa minal mawali Zaid bin Harithah wa minal ariqa'i Bilanun alladhi 'adzabahu fillahi Umayyah wa awlahu maulahu Abu Bakrin minal 'idqi ma awlah thumma aslama Uthmanu wa Sa'dun wa Sa'idun wa Talhatu wa ibnu Aufin wa ibnul ammati Safiyah wa ghairuhum mimman anhalahu siddiqu rahiqat tasdiqi wa saqah wa ma zalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu makhfiyah hatta unzila alaihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala fasda' bima tu'mar ila akhirih sampai seterusnya. Ini jelas sekali menyebutkan nama-nama para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Bahkan di dalam doa Al-Barzanji itu setelah Allahumma ya basital yadaini bil atiyah itu ya man idza rufi'at ilaihi akufful abdi kafah sampai seterusnya. Nah, ketika beliau tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa natawassalu ilaika bi syarafidz dzatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'nah wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa safinatis salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badhalu nufusahum lillahi yabdaghuna fadlan minallah
sampai seterusnya. Jadi jelas sekali bagaimana pujian beliau kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajma'in. Ini jelas sekali menyebut sahabat, memuji keluarga Nabi SAW dan memuji para sahabat yang dengan sangat luar biasa sekali. Jadi salah kalau dikatakan dalam maulid itu tidak ada penyebutan tentang sahabat. Nah, ini tentang Al-Barzanji yang jelas madhabnya Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak mungkin bermadhab Zaidi dan tidak mungkin itu Syiah Zaidiyah. Karena Syiah Zaidiyah itu lepas dari 4 madhab yang mu'tabarah itu. Rahimahullah ta'ala Sayyid Ja'far Al-Barzanji yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Berikutnya Maulid Ad-Dibai karya Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Sekali lagi, beliau bermadhab Syafi'i yang ma'ruf masyhur dengan sebutan Ibnu Diba. Diba itu dalam bahasa Sudan bermakna putih. Al-Abyad itu adalah julukan untuk kakek beliau yang di atas, yaitu Sayyid Yusuf Ad-Dibai. Imam Abdurrahman Ad-Dibai ini dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah. Sebagaimana dalam kitab yang ditakliki oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, seorang muhaddits ulama besar pada zamannya. Wa kana rahimahullahu wahidaz zaman ilaihi intahat masyayikhatul hadits, haddatsa bil Bukhari aktsara min 100 marrah wa qara'a marratan fi 6 ayyam. Masyaallah. Beliau Imam Ad-Dibai ini seorang yang tidak ditemui di zamannya yang seperti beliau, kealimannya teruji, keilmuannya juga, sampai masyayikhatul hadis, pembelajaran dalam ilmu hadis banyak sekali diambil dari beliau. Bahkan beliau ini seorang muhaddis, seorang musnidud dunia. Beliau membaca kitab hadis Bukhari itu lebih dari 100 kali. Dan pernah pada suatu saat beliau mengkhatamkan kitab hadis Bukhari hanya dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari. Masya Allah. Wa kana saduqal lisan, hasanal lahjah. Orang yang lisannya benar, lahjahnya, dialeknya sangat baik. Hulwal hadis, ucapannya sangat indah. Lahu iddatu tasanif rahimallahu ta'ala. Beliau punya banyak karangan karya kitab, di antaranya Taisirul Wusul ila Jami'il Usul min Haditsir Rasul, itu 3 jilid, 3 juz. Di antaranya juga Maulid Ad-Dibai. Wa minha hadzal maulid alladhi rassa'ahu bi anwa'id durar wa wasyahahu bil alfadhil ghurar rahimahullahu rahmatan wasi'atan amin. Ini yang tercantum dalam Tarjamatu Mu'allifil Maulid, cetakan Darul Minhaj, tulisan dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Imam Abdurrahman Ad-Dibai selain Maulid Ad-Diba, beliau juga punya banyak karangan ya. Di antaranya Misbahul Mishkah, kemudian Al-Maulidun Nabawi wal Mi'raj, kemudian Bughyatul Mustafid fi akhbari Zabid, kemudian ada Qurratul Uyun fi akhbaril Yamanil Maimun, ada Ghayatul Matlub wa Mu'zamul Minnah fima yaghfirullahu bihi dzunub wa yujibul jannah. Kemudian ada Tamyizut Tayyib minal Khabith fima yaduru alal alsinati minal hadis. Ini banyak sekali ya karya-karya beliau, karya-karya tulisnya yang sangat hebat dan diakui sepanjang masa. Di antara guru-gurunya yaitu Al-Hafidh As-Sakhawi, kemudian Al-Hafidh As-Suyuti, kemudian Sayyid Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji yang merupakan pengarang dari At-Tajridus Sharih, kemudian Al-Hafidh Al-Amiri, pengarang kitab Bahjatul Mahafil, kemudian kakek beliau dari arah ibunya yaitu Sayyid Ismail bin Mubaris Az-Zabidi, dan semua ulama yang ada di tabaqah tersebut.
Dari sekian banyak karya beliau, selain Maulid Ad-Dibai yang fenomenal, adalah Taisirul Wusul juga, ila Jami'il Usul, dicetak berkali-kali di India dan di Mesir. Kitab ini banyak sekali yang mensyarahi. Di antaranya Al-Wajih Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani. Jadi Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani ini mensyarahi kitabnya Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai. Kemudian Asy-Syaikh Abid As-Sindi Tsummal Madani. Kemudian Qadhi Fas Abu Muhammad Al-Hadi bin Abdullah Ibn Tihami Al-Alawi Al-Fasi. Jadi banyak sekali yang mensyarahi kitab Taisirul Wusul karya Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Dan dari guru-gurunya juga tadi yang kami sebutkan, itu semuanya adalah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada juga khutbah dalam kitab Nuzhatun Nazirin karya Imam Abdurrahman Ad-Dibai yang jelas-jelas juga memuji sahabat dengan luar biasa di situ. Setelah hamdalah, syahadat, salawat, kemudian itu di belakang itu ada sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ashabihi wa khulafaihi uli zuhdi wat tarikhi wal irfan alladzina malaku azimmatal khilafah wal majdi bi arfa'i inan alladzina amanu wa amarul masajida wa jammalul mahafil wal masyahid. Jelas sekali itu ya pujian beliau kepada sahabat yang sangat luar biasa. Juga khutbah yang ada dalam kitab Tamyizul Khabith minat Thayyib, setelah hamdalah kemudian syahadatain, juga terusannya itu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi sadatil kurama'il afadil. Ini dalam kitab Tamyizul Khabith minat Thayyib karya juga Imam Abdurrahman Ad-Dibai, di mana dalam kitab ini beliau juga meriwayatkan hadis tentang masalah lawusina imanu Abi Bakrin, ya, ketika seandainya imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ditimbang dibandingkan dengan yang lain-lainnya, itu la rajaha imanu Abi Bakrin, ya. Hakadha makna hadis. Jadi jelas sekali di situ bagaimana kecintaan dan ta'zimnya Imam Abdurrahman Ad-Dibai kepada para sahabat Rasulullah SAW al-afadil radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Kecintaan beliau kepada Sahih Bukhari dan Muslim ini luar biasa sekali. Di antaranya ada satu syairnya beliau yang ini yang menisbatkan itu adalah Ibnul Imad dalam terjemahnya Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam Syadaratul Zahab fi Akhbari Man Zahab, dan juga oleh Ats-Tsa'alibi. Syairnya itu ketika ada pertentangan antara mana yang lebih didahulukan, apakah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ada beliau itu mengeluarkan syair, tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyu dhaini yuqaddamu fa qultu laqad faqal Bukhari sana'atan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Jadi beliau memuji Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Ada syair lagi satu juga yang dinisbatkan kepada beliau, wa qalu la muslimun sabak qultul Bukhariyu jala wa qalul mukarraru fihi qultul mukarraru ahla. Jadi ketika orang-orang itu mengatakan Muslim, Sahih Muslim itu lebih sayogianya didahulukan dari Sahih Bukhari, beliau mengatakan Bukhari lebih jelas untuk didahulukan. Kemudian mereka mengatakan di dalam Bukhari itu banyak hadis yang diulang-ulang, yang mukarrar. Beliau mengatakan justru al-mukarraru ahla, yang diulang-ulang itu lebih indah, lebih bagus. Karena memang semua ulama sepakat bahwa derajat kesahihan itu kalau dibandingkan antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, ya jelas Sahih Bukhari yang
lebih didahulukan daripada Sahih Muslim. Untuk menerima sebuah riwayat hadis itu Imam Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim. Tidak cukup satu zaman, tapi harus berjumpa. Kalau Imam Muslim cukup dengan satu zaman misalnya. Pengarang kitab An-Nurus Safir an Akhbaril Qarnil Ashir, yaitu Sayyidi Syamsis Syumus Muhyiddin Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus. Beliau mengatakan, huwal imamul hafidh al-hujjah musnidud dunya amirul mu'minin fi hadithi sayyidil mursalin wa mulhikul awakhir bil awail. Jadi luar biasa pujian Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus, pengarang kitab An-Nurus Safir. Beliau mengatakan bahwa Imam Abdurrahman Ad-Diba itu seorang imam, al-hafidh, seorang hujjah, musnidud dunia, ahli sanad dunia, amirul mu'minin dalam urusan hadis dan seterusnya. Kami perlu sampaikan di sini bahwa yang menarik, pengarang kitab Maulid Simtud Durar, Al-Qutbul Mali, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, guru dari para aulia di zamannya, ini disebutkan dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali min Manaqibi wa Akhbari Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, pada bab Ta'lifu Maulidihim Simtud Durar, yang menerangkan tentang awal mula beliau mengarang Maulid Simtud Durar. Dijelaskan di situ, sebelum beliau menginsya Maulid Simtud Durar, beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi muwadhabah, secara rutin beliau membaca Maulid Ad-Dibai. Habib Ali ini sudah jelas orang yang tidak hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi beliau sangat keras terhadap akidah-akidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk akidah Syiah, apapun bentuknya, baik itu Syiah Zaidiyah ataupun yang lain. Jadi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali, yang menjelaskan tentang manaqibnya beliau, biografinya Habib Ali Al-Habsyi, yang merupakan Qutbul Mali wa imamu kulli wali, guru para guru dan panutan para aulia di zamannya. Semua santri-santrinya menjadi aulia, termasuk tersebar di Indonesia, di antaranya Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, kemudian Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, dan masih banyak yang lainnya, yang semuanya jelas-jelas tidak hanya berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga sangat keras menentang faham-faham di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Syiah, baik itu Syiah Zaidiyah atau Syiah-Syiah yang lain. Yang menarik, Habib Ali ini sebelum insya maulidnya Simtud Durar, beliau punya istiqomah membaca Maulid Diba. Bahkan diceritakan dalam kitab tersebut, ketika sampai di kalimat yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya fayunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib, beliau berhenti sejenak, kemudian membaca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Beliau berhenti lagi, kemudian berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi ini kalau memang pengarang Maulid Diba ini seorang Syiah Zaidiyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak mungkin Habib Ali Al-Habsyi akan istiqamah membaca Maulid beliau ini. Malah ulama yang satu zaman dengan Habib Ali Al-Habsyi, yakni Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas Wadi Ahmad, yang juga berada di daerah Hadramaut, beliau berkata, ini kami ambilkan dari Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, dicantumkan di situ. Jadi majmu' kalamnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Beliau berkata, yahdurun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidin 'indal maqami fihi illa maulidad diba'i fa innahu yahduruhu kullah. Ini mengutip dari Tadhkirun Nas, karya Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kata beliau,
Nabi itu hadir setiap kali dibacakan maulid pada saat mahallul qiyam. Selama tentunya di dalam majelis itu tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi pada saat mahallul qiyam, Nabi itu hadir ketika dibacakan maulid. Kecuali maulid tiba, fa innahu yahduruhu kullah. Kecuali maulid tiba, Nabi SAW itu hadir seluruhnya. Dari mulai dibaca Ya Rabbi Sholli sampai akhir. Jadi ini keistimewaan maulid adiba yang tentunya beliau-beliau yang kami sebutkan ini sudah sangat teruji ilman wa amalan, ilmunya, amalnya, wa karamatan, bahkan karomahnya sudah teruji dan diakui sepanjang masa sampai sekarang. Dan jelas tidak ada satupun ulama di zamannya Imam Abdurrahman Ad-Dibai maupun Al-Barzanji yang mengatakan atau menjelaskan bahwa beliau-beliau ini berakidahkan Syiah Zaidiyah. Kalau memang beliau Syiah Zaidiyah pasti ada yang menjelaskan, nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Berikutnya perlu kami tambahkan tadi yang saya sampaikan di dalam Al-Fawaidul Mukhtarah mengutip dari Tadhkirun Nas yang semuanya ini sudah jelas-jelas teruji secara ilman wa amalan wa karamatan. Ilmunya, amaliyahnya, karamahnya sudah jelas teruji, tidak ada satupun yang menyaksikan sepanjang masa sampai saat ini. Kecuali orang-orang yang memang tidak sepaham. Termasuk orang-orang Syiah yang tidak suka. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, nah ini yang perlu kami sampaikan bahwa qasidah yang dinukil oleh orang yang mengatakan ya, pengarang Maulid Tiba itu adalah seorang Syiah Zaidiyah karena memuji Ahlul Bait luar biasa, mengatakan seperti dalam syair Mithlu Zainil Abidina Ali wabnihil Bakiri khairi wali dan seterusnya yang memuji tentang Ahlul Bait Nabi. Kayaknya perlu lebih teliti lagi difahami dulu bahwa itu bukan qasidanya Imam Abdurrahman Ad-Dibai, tapi itu adalah qasidanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Awalnya bait pertama itu adalah kam biqalbi fika min syajanin ya hayatar ruhi wal badani. Itu terus sampai ke bawah sampai walana khairul anami abu wa aliyul murtadha hasabu. Sampai kemudian di bait-bait yang di bawah itu wa ala alin nabil kurami wa ala ashabihil ulama wa ala atba'ihil hukama wa ulil albabi wal fitani. Jelas sekali ya, setelah memuji Ahlul Bait, beliau juga memuji para sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa ardhahum. Dan ini qasidanya Al-Imamul Haddad, bukan qasidanya Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Makanya harus teliti mana yang bagian dari Maulid Ad-Dibai, mana yang bukan, itu harus diteliti dulu supaya tidak salah. Dan yang lebih menarik bahwa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Syarah Ratibul Haddad itu dijelaskan sebab kenapa beliau mengarang Ratibul Haddad. Itu salah satunya adalah dijelaskan di situ, bisa dicek dan dipertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Di dalam Syarah Ratibul Haddad dijelaskan beberapa orang dari satu penduduk daerah itu mengeluh kepada beliau karena di daerahnya telah menyebar pemahaman akidah Syiah Zaidiyah. Sekali lagi, Syiah Zaidiyah. Lalu mereka meminta kepada Al-Imamul Haddad untuk dikarangkan sebuah kitab karya tulis yang akan dijadikan panduan buat mereka untuk menyelamatkan generasi yang setelahnya dari pemahaman akidah Syiah Zaidiyah. Ternyata oleh beliau dikarangkan rotib. Wiritan yang dikumpulkan dalam rotib itu semua isinya wirid-wirid yang ma'thur yang dan berdasarkan hadis sahih. Jadi semua aurat doa yang ada, zikir-zikir yang ada di Ratibul Haddad maupun di Al-Wirdul Latif dan yang di semua
karya Al-Imam Al-Haddad itu semuanya warid dari Nabi dan berdasarkan hadis sahih. Jadi ternyata di karang Ratibul Haddad itu penyebabnya untuk melindungi mereka dari pemahaman akidah Syiah Zaidiyah. Dan beliau inilah yang qasidahnya disebutkan di dalam cetakan Maulid Ad-Dibai yang kemudian itu dikira bagian dari Maulid Ad-Dibai. Jadi ini sangat kontradiksi ya. Jadi kalau soal memuji Ahlul Bait itu tentunya tidak bisa begitu saja dengan serampangan orang yang memuji Ahlul Bait kemudian dituduh Syiah. Kalau soal masalah misalnya yang dicontohkan dalam Diba itu an bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'anin natik au hadi ulama'in nas Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Al-Abbas yang diceritakan bahwa yang diriwayatkan oleh lautan ilmu yang dalam, kemudian lisannya Quran karena memang sangat ahli dalam ilmu tafsir, kemudian satu-satunya ulama manusia dan seterusnya yaitu Sayyid Abdullah bin Abbas, sepupu daripada Rasulullah SAW. Kalau soal memuji Sayyid Abdullah bin Abbas kemudian dikatakan Syiah, ya itu jelas sangat tidak relevan sama sekali itu. Kalau mau saya kasih tahu ya, Abu Nu'aim Al-Asfihani itu yang mengarang kitab Hilyatul Auliya, ini kitab favorit juga ini ya. Itu kalau memuji Sayyid Abdullah bin Abbas malah lebih wah lagi daripada Imam Abdurrahman Ad-Dibai, sampai beliau mengatakan Fakhrul Fakhar wa Badrul Ahbar wa Qutbul Aflak wa Unsurul Amlak wal Bahruz Zakhar wal Ainul Kharrar Mufassirut Tanzil wa Mubayyinut Ta'wil Al-Mutafarrisul Hassas. Luar biasa. Mukrimul Jullas, Mut'imul Unas, Abdullah bin Abbas. Coba bisa dicek itu di pujiannya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Juga Imam Az-Zahabi dalam Syadaratul Zahab, ya, beliau mengatakan Habrul Ummah wa Faqihul Asr wa Imamut Tafsir Abul Abbas Abdullah ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang itu sudah porsinya memuji itu. Tidak berlebihan itu. Memang beliau sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan sepupu daripada Rasulullah SAW, yang memang beliau mendapat doa khusus dari Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu masyhur dan ma'ruf cerita itu. Jadi ya tidak berdasarlah kalau karena itu kemudian mengatakan pengarang Maulid Ad-Dibai itu adalah seorang Syiah Zaidiyah. Kemudian perlu diketahui juga dalam cetakan Maulid Ad-Dibai di depan itu kan ada sholawat, walaupun tidak jelas ya apakah itu sholawatnya Imam Abdurrahman Ad-Dibai atau tidak. Tapi sudah umum itu selalu dicetak bersama di dalam Maulid Ad-Dibai. Di depannya itu ada Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sulalah. Walaupun belum jelas ya apakah itu bagian dari Maulid Ad-Dibai atau tidak, karena Maulid Ad-Dibai itu nathar, tapi selalu itu ada dicetak di situ bersama-sama ya, yang beredar di kalangan kita dan sudah biasa itu kita baca sebelum kita membaca Maulid Ad-Dibai. Bahkan ini saya punya pengalaman pribadi melihat sendiri, ada orang Syiah di satu majelis, kebetulan saya hadir di majelis itu. Dia dengan pakaian Syiahnya membaca, kebetulan ketika itu ada satu acara di rumah seseorang yang dalam acara itu rangkaiannya diantaranya membaca Maulid Diba. Nah, ketika Maulid Diba ini dipegang oleh seseorang Syiah ini yang merupakan yang ditokohkan di kampung itu,
dia merubah redaksinya. Ya Rabbi wardo anis sahaba, ya Rabbi wardo anis sulalah, tapi dirubah sama dia. Ya Rabbi wardo anis sulalah, baru ya Rabbi wardo anis sahaba. Jadi malah dibalik. Jadi orang Syiah itu malah paling nggak seneng sama tiba. Justru dibolak-balik sama mereka itu. Nah ini kan bahaya. Walaupun cuma dikatakan Syiah Zaidiyah. Tapi kenyataannya kan yang berkembang di Indonesia ini kebanyakan adalah, bukan kebanyakan, hampir seluruhnya itu Syiah Imamiyah. Hampir nggak ditemukan Syiah Zaidiyah. Saya punya pengalaman pribadi secara langsung dengan mereka, orang-orang Syiah yang ada di Indonesia ini. Bahkan termasuk dengan tokoh-tokohnya. Dan ini terjadi kisah nyata. Dan di Diba itu kalau coba dilihat di dalam doa itu kan jelas ada wa ala alihi wa ashabihi salikina ala manhajil qawim, disebutkan tentang sahabat. Dan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dalam musannafatnya, dalam kitab-kitab yang dikarang oleh beliau selalu menganjurkan kecintaan, ta'zim kepada sahabat. Bahkan beliau yataradda an Muawiyah. Beliau mengucapkan radhiyallahu an Muawiyah radhiyallahu anhu. Adabnya beliau kepada para sahabat. Jadi kita perlu merenungi kembali apa yang dikatakan oleh Sahibuz Zubat, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Apa yang kami sampaikan ini saya kira cukup ya untuk menjawab, meluruskan. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa dari apa yang kami sampaikan tadi dan sudah Anda dengar, jelas, nyata, tidak bisa dipungkiri bahwa pengarang Maulid Al-Barzanji maupun pengarang Maulid Ad-Dibai adalah seorang pembesar dari ulama ahlis sunnati wal jamaah, bukan bermadhab Syiah Zaidiyah. Jadi jelas, clear, ini fakta, tidak bisa dibantah. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan berbeda, berarti sama dengan memutarbalikkan fakta dan sejarah serta pembodohan terhadap umat. Maka sekali lagi saya menaruh hormat kepada para ulama-ulama kita siapapun. Cuman saya merasa perlu menyampaikan ini berlaku untuk diri saya sendiri. Saya ulama. Saya ini bukan ulama. Saya hanya menyampaikan apa yang sesuai yang saya ketahui ala qadri taqati wa ala qadri imkaniyati. Saya kira perlu dipikirkan bahayanya ungkapan seperti ini, apalagi kalau sampai mengatakan penyebar Islam Jawa ini adalah bermadhab Syiah Zaidiyah. Kalau memang penyebar Islam di Indonesia ini Syiah Zaidiyah, maka saat ini harusnya mereka itu yang mayoritas. Nyatanya kan tidak. Mayoritas di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, kalau kemudian dikatakan Syiah Zaidiyah berarti Wali Songo itu Syiah Zaidiyah dong. Jadi ungkapan-ungkapan semacam ini mbok ya dihindari supaya tidak terjadi salah faham. Dan jelas sampai sekarang alhamdulillah kita bersyukur Allah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah masih menjadi as-sawadul a'zam di Indonesia, di Jawa, Nusantara. Baik mereka yang di ormas maupun yang tidak bergabung di ormas, di jam'iyah maupun yang tidak di jam'iyah. Tapi mayoritas adalah pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini fakta bahwa penyebar Islam di bumi Nusantara ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita ditetapkan, diselamatkan akidah kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dan mudah-mudahan kita sampai
anak keturunan kita, dzurriyyah kita, mereka masuk ala aqidati wa ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Demikian, mungkin mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat, diterima dengan baik. Dan sekali lagi, ini hanya meluruskan sejarah tanpa ada maksud-maksud yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.